persoalan, sesuatu yang berat. Ya bagi semua manusia, siapa sih yang mau mengalami sesuatu yang tidak enak? Karena saya percaya setiap kita manusia pasti ingin menikmati yang enak bagi daging kita. Tetapi Tuhan itu selalu bekerja dan Dia selalu tertarik untuk membentuk kita, karakter kita, hati kita. Nah, lewat apakah kita dibentuk? Ya lewat ujian-ujian di dalam hidup ini. Ketika seseorang mengalami persoalan, kita sendiri pun ketika kita mengalami pergumulan dalam hidup kita, pasti yang pertama yang kita rindukan atau mungkin kita doakan, kita minta kepada Tuhan supaya apa? Kita cepat keluar dari persoalan itu. Satu hal yang selalu kita inginkan adalah, Tuhan, saya pengen temukan jawaban. Cepat, saya nggak mau dalam keadaan ini. Kita berdoa ketika kita mengalami masalah dalam ekonomi, ya kekurangan keuangan, kita berdoa supaya Tuhan cepat berkati aku, Tuhan, aku nggak sanggup berada dalam keadaan ini. Atau waktu kita sakit, kita akan berkata, Tuhan, sembuhkan aku, Tuhan. Tapi mari kita lihat apa kata firman Tuhan, saudara, ya, ketika kita diuji atau dicobai. Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-12 berkata begini, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Yang pertama di sini dikatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Saudara, ketika kita mengalami ujian, tekanan, persoalan, pencobaan, maka ingat yang pertama, saudara, ayat ini berkata, berbahagialah orang yang bertahan, ya. Jangan cepat-cepat minta jalan keluar, jangan cepat-cepat pengen lari karena aduh rasanya ya udah nggak kuat, saya kayak gini terus udah nggak sanggup gitu ya menghadapi yang kayak begini. Enggak, Alkitab ayat ini bilang berbahagia orang yang bertahan. Ternyata seringkali yang lebih kita butuhkan daripada jawaban doa adalah kekuatan untuk bertahan. Waktu engkau mengalami sebuah pencobaan, percayalah saudara, semua ujian, semua pencobaan di hidup kita itu ada time limitnya, ada waktunya. Persoalan itu tidak akan terus menerus dalam hidup kita, ya. Kita lihat aja ya, ketika anak-anak di sekolah sedang menghadapi ujian, ya, nggak ada guru yang berkata begini, hari ini kita akan ujian matematika, waktunya boleh dikerjakan deh sampai kapan aja, minggu depan juga boleh dikumpul. Enggak kan? Ketika kita melakukan atau menghadapi sebuah ujian anak-anak di sekolah, guru akan berkata, hari ini kita akan masuk ujian matematika, waktunya 90 menit. Tergantung dari berapa soal, susah atau tidaknya soal yang kita sedang kerjakan. Yang pertama yang harus kita ingat, setiap pencobaan di hidup kita itu ada time limitnya, saudara. Tuhan tidak akan membiarkan engkau dicobai terus-menerus dalam hidupmu, enggak. Karena itu ayat ini berkata, berbahagialah orang yang bertahan. Ketika engkau sedang dicobai, jangan hanya meminta jalan keluar, jawaban dari setiap persoalan hidupmu, tapi bilang, Tuhan, berikan aku kekuatan untuk aku bisa bertahan dari setiap persoalan yang aku hadapi ini. Karena ketika engkau bisa bertahan, kita masih bisa bertahan dalam pencobaan. Alkitab berkata, itu sudah sebuah kebahagiaan. Berbahagia orang bertahan di dalam pencobaan, karena tidak sedikit orang yang tidak kuat dan mereka memilih untuk lari. Waktunya belum selesai, tapi mereka tidak ingin menjalani apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Tuhan kita Tuhan yang mencintai proses, walaupun kita nggak suka diproses. Tuhan selalu bekerja dengan cara proses. Supaya apa, saudara? Karena hanya lewat proses lah hidup kita bisa diubahkan, hati kita bisa diubahkan, cara berpikir kita bisa diubahkan. Firman Tuhan berkata di ayat firman Tuhan yang lain, aku tertekan itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan Tuhan. Ayat ini berkata, berbahagialah orang yang bertahan di dalam pencobaan. Hari-hari ini mungkin engkau sedang menghadapi sesuatu yang berat. Jangan terburu-buru cari jalan pintas.
Jangan terus mendesak Tuhan untuk meminta jawaban atas setiap persoalan, tapi bilang, Tuhan, berikan aku pengertian supaya aku tahu apa rencana Tuhan di balik setiap proses yang aku alami ini. Dan berikan aku kekuatan untuk terus bertahan di dalamnya. Kenapa saudara? Karena satu hal yang saya melihat dari setiap proses yang kita alami dalam hidup kita, Tuhan lebih tertarik mengubah sikap hatimu daripada mengubah keadaanmu. Tuhan lebih tertarik mengubah sikap hati dan cara berpikir kita daripada dia sekedar mengubah keadaan kita. Saya ingat dulu ketika saya terima Yesus pertama kali, saya mendapat tantangan yang cukup berat dari pihak keluarga saya. Dan pada waktu itu, ya karena iman, karena percaya pada Kristus, akhirnya saya disuruh memilih antara Yesus atau keluarga. Waktu itu saya berdoa, saya bergumul ya, karena ya kalau disuruh memilih, saya akan lebih memilih untuk ya kenapa Tuhan gak jamah hati orang tua saya aja daripada Tuhan harus menyuruh saya bertentangan dengan orang tua saya. Waktu itu saya ketemu dengan seorang yang dia juga mengalami hal yang sama dalam kehidupannya. Dia menerima Yesus lalu mendapat tantangan dari pihak keluarga. Dan ketika itu dia berkata kepada saya hanya berdoa dan berpuasa. Cuma 3 hari saya berdoa dan berpuasa. Saya berkata, dia bilang kepada saya berkata, Tuhan, hati orang tua saya itu seperti batang air di tangan Tuhan. Engkau sanggup mengalirkannya kemanapun engkau ingini. Lalu dia berdoa puasa 3 hari lamanya, dia berdoa puasa, tiba-tiba Tuhan menjawab. Ya, satu saat dia dipanggil oleh orang tuanya, tadinya dia sudah dihukum ya, dan orang tuanya bahkan berkata, kalau kamu tetap memilih mengikuti Yesus, ya kami gak akan bayari uang kuliahmu. Tapi dia berdoa puasa, dia bergumul, dia bilang, Tuhan, hati orang tuaku seperti batang air di tangan Tuhan, dan engkau pun sanggup mengalirkannya kemana Tuhan ingini. 3 hari dia berdoa puasa, apa yang terjadi saudara? Tiba-tiba orang tuanya berubah hatinya dan berkata, dia dipanggil, lalu ditanya, kamu benar mau sungguh-sungguh mengikuti Yesus? Iya. Ya udah, kalau itu sudah pilihanmu, ya silakan. Dengan satu syarat, kalau kamu menikah, kamu harus cari jodoh yang juga orang Kristen, ya, dan jangan pernah balik lagi ke agamamu, karena agama itu bukan untuk main-main. Waktu saya dalam keadaan tertekan, saya lagi menghadapi persoalan yang sama, lalu saya mendengar ada orang yang menceritakan hal yang itu. Jujur saudara, kita ini sebagai anak Tuhan, pengikut Kristus, sebagai orang Kristen, kita tuh sering berkata, kalau dia dijawab, saya pun harus dijawab. Kalau lain ditolong, maka saya juga harus ditolong. Waktu saya mendengar kesaksiannya dia, tiba-tiba ya ada sesuatu yang menggelora di hati saya. Saya berpikir, Tuhan, kalau engkau jawab dia seperti itu, maka engkau juga bisa menjawab pergumulan yang sedang saya hadapi. Saya juga berdoa dengan doa yang sama, saya juga berpuasa dengan puasa yang sama, sambil berkata, Tuhan, hati orang tuaku seperti batang air di tangan Tuhan. Engkau sanggup mengalirkannya kemanapun engkau ingini. Doa puasa hari pertama tidak dijawab, hari kedua nggak dijawab, hari ketiga nggak dijawab. Dia 3 hari udah dijawab saudara. Saya sampai berbulan-bulan nggak dijawab. Tiba saatnya ketika Tuhan jawab, ya, saya dipanggil sama orang tua saya. Dan waktu itu papa saya bilang, yaudah kamu benar mau ikut Yesus, mau percaya sama Yesus? Saya bilang iya. Kamu pilih antara Yesus atau keluarga. Kalau kamu mau menerima Yesus, ya kamu kehilangan keluarga, kamu pergi dari rumah ini, dan jangan anggap kamu pernah punya keluarga. Bahkan kamu pergi dari rumah ini, jangan bawa ijazah satupun. Saya mau lihat ya, kamu bisa makan seperti apa. Tapi kalau kamu mau kembali, ya kami terima. Waktu saya mendapat jawaban itu, saya bertanya, Tuhan, kenapa jawabannya berbeda? Sedangkan orang itu berdoa dengan doa yang sama, pergumulan yang sama, tapi Tuhan jawab, hati orang tuanya dijamah seperti yang dia minta di dalam doa. Tapi kenapa saya, Tuhan gak jawab?
Ya, bahkan kalau mau dipikir ya, mungkin saya mengalami pergumulan yang lebih berat daripada dia. Persoalannya sama. Persoalan masalahnya sama. Saya lebih lama, saya lebih berat, tetapi kenapa jawabannya bisa berbeda? Saudara, ya kita nggak bisa mengcopy paste jawaban doa orang lain untuk itu bisa terjadi dalam hidup kita. Kenapa? Karena Alkitab berkata Tuhan itu setia dan adil, dan karena itu dia tidak akan pernah membiarkan engkau dicobai melampaui batas kekuatanmu. Dan ketika engkau dicobai, dia akan memberikan kepadamu kekuatan dan jalan keluar. Saudara, cuman kita ini manusia. Ya, saya suka berkata begini, ya Tuhan sama manusia itu kan beda tipis ya. Tuhan Maha tahu, manusia sok tahu. Kita mereka-rekakan, oh harusnya begini, harusnya begini. Tapi kalau Tuhan tidak berkata seperti itu, akhirnya saya waktu itu berpikir, saya baru mengerti sekarang. Saya tinggalkan keluarga saya keluar dari rumah tahun 96. Ya, dengan nggak tahu mau kemana, tidak ada pengharapan, rasanya masa depan di depan saya juga semuanya, saya nggak bawa ijazah, saudara. Kalau orang bilang, ya saya memulai hidup bukan dari titik nol, titik min. Tapi saya cuma percaya sama Tuhan. Saya terus berdoa dan berdoa minta Tuhan berikan aku kekuatan untuk bertahan seberat apapun proses yang Kau izinkan terjadi. Satu yang saya minta Tuhan, jangan biarkan aku keluar dari rencana Tuhan dalam hidupku. Kenapa saudara? Karena kita semua percaya hanya rencana dan kehendak Tuhan yang akan membawa kita dalam kebahagiaan dalam hidup ini. Saya tetap bertahan di proses bertahun-tahun. Ya, nggak punya keluarga, nggak punya rumah, nggak punya uang, nggak punya apa-apa. Saya cuma berkata, saya punya Tuhan yang hebat. Setiap hari saya berjalan dengan air mata, dan air mata. Tapi saudara, sebagian orang mungkin 1 tahun itu lama. Tapi bagi sebagian orang Tuhan melihat nggak cukup proses 1 tahun. Karena itu tadi yang saya bilang, seringkali Tuhan tidak tertarik mengubah keadaanmu, tetapi dia lebih tertarik mengubah sikap hatimu terlebih dahulu. Ketika kita sudah mengerti rencana Tuhan, ketika cara berpikir kita sudah sesuai dengan apa yang Tuhan mau, barulah dia bisa mengubah keadaan kita menjadi seperti yang dia mau. Karena itu ayat ini bilang, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Saudara perhatikan yang kedua, ternyata Tuhan itu mau kita menjadi orang-orang yang tahan uji. Tahan uji itu berapa lama? Buat sebagian orang ya berbeda. Kekuatan saudara dengan kekuatan saya itu berbeda. Karena itu Alkitab berkata Tuhan setia dan adil. Dia tidak pernah mencobai kita melampaui batas kekuatan kita. Dia tahu batasan kita sampai di mana. Tapi satu hal yang Tuhan bilang, Dia ingin melihat kita anak-anaknya menjadi orang-orang yang tahan uji. Tahan uji saudara. Dan waktunya itu kita bisa tahan uji, hanya kita dan Tuhan yang tahu. Kalau engkau diproses sudah sekian tahun tetapi engkau belum menjadi pribadi yang tahan uji, maka proses itu akan terus berlanjut. Bahkan mungkin akan datang proses-proses yang lain dalam hidupmu. Kita tidak punya lagi kesempatan untuk memilih hari ini. Tuhan mau supaya engkau menetapkan hati dan berkata, Tuhan, apapun yang aku alami hari ini, aku mau tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan aku dan bentuk aku sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Satu hal yang aku inginkan, Tuhan, berikan aku kekuatan untuk bertahan di dalam kebenaran, untuk bertahan terus mengasihi Engkau apapun keadaanku. Tuhan, aku mau tetap percaya Engkau tidak pernah meninggalkanku. Lalu dikatakan di sana, setelah kita menjadi orang yang tahan uji, barulah ia akan menerima, kata ini firman ini, mahkota kehidupan bagi siapa yang mengasihi dia. Ternyata apa sih goalnya dari ujian, pencobaan, tekanan yang kita hadapi dalam hidup ini? Cuma satu, Tuhan yang mau lihat. Apakah kita mau jadi orang-orang yang tetap mengasihi dia di dalam segala perkara? Kalau kita lagi banyak uang, lalu kita bilang, Tuhan Engkau baik, itu biasa saudara. Orang dunia yang tidak mengenal Yesus juga berkata hal yang sama.
Ketika orang semua baik kepadamu dan engkau berkata, engkau baik Tuhan karena aku dikelilingi dengan orang-orang yang baik di sekelilingku. Orang dunia juga bisa melakukan hal itu. Tetapi kalau hari ini orang di sekelilingmu sedang mengkhianati engkau sedang difitnah, dan engkau tetap bisa berkata, terima kasih Tuhan, karena aku percaya apapun yang terjadi dalam hidupku ini, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Ini loh orang-orang yang mengasihi Tuhan. Kita bisa berkata, Tuhan aku sakit atau aku sembuh, aku tetap mau bilang engkau baik bagiku. Ini loh orang yang mengasihi Tuhan. Hari ini aku sedang dalam keadaan apapun, aku punya uang atau enggak punya uang, aku mau tetap bilang, engkau baik bagiku Tuhan. Karena aku masih bisa hidup hari ini, itu semua karena anugerah. Saudara, orang yang mengasihi Tuhan, kita nggak bisa bilang kita mengasihi Tuhan kalau tidak ada ujian. Kasih kepada Kristus itu harus diuji, melewati banyak proses, banyak air mata, banyak tekanan. Karena ketika engkau hanya menerima berkat dan engkau berkata Tuhan tuh baik, Tuhan tuh ajaib, itu biasa. Tapi ketika engkau sedang dalam pergumulan, mungkin hari ini engkau sedang terbaring sakit dan berkata, Tuhan tidak ada lagi pengharapan bagiku, atau dokter sudah vonis engkau mengalami penyakit yang parah. Saudara, engkau sedang berkata, Tuhan tidak ada lagi harapan bagiku, tetapi aku tetap mau bilang, Tuhan engkau baik bagiku. Itulah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Kasih kepada Allah itu harus dibuktikan dengan iman yang sudah melewati ujian demi ujian. Karena itu hari ini saudara, mungkin engkau sudah mengalami banyak hal yang sakit, tekanan yang berat dalam hidup. Satu hal, ingat, setiap tujuan atau goal dari ujian dalam hidup kita hanyalah satu. Tuhan mau engkau menjadi orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan di dalam segala hal. Karena itu hari ini saya percaya saudara, kekuatan kita hanya ada di dalam Kristus. Ketika kita ada di dalam Dia, ketika kita melekat kepada Dia, maka disitulah saudara engkau akan menemukan, engkau akan tahu seberapa besar kekuatan yang bisa Tuhan berikan kepadamu. Dan engkau berkata, Tuhan sungguh bukan karena kuat dan gagahku, sungguh hanya karena rohmu dan kuasamu yang bisa membuat aku bertahan sampai hari ini. Kalau saya bisa melewati semua badai, semua salib di dalam hidup saya, sampai hari ini kalau saya masih bisa berdiri, saudara tidak akan pernah tahu berapa banyak air mata yang sudah tertumpah. Saya kehilangan segala-galanya karena mengikuti Tuhan. Tapi Dia Tuhan yang tidak pernah berdusta. Dia berkata, berbahagialah jika kau kehilangan segala-galanya karena aku, sebab engkau akan memperolehnya lipat kali ganda.